Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 68, soal 3, soal 4, dan soal 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kita baca dulu untuk soal 3. Grafik dari fungsi linier Y sama dengan 2X kurangi 3 adalah sebuah garis yang diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan 2X ke arah mana? Oke, kita jawab dulu. Nah, jadi grafik Y sama dengan 2X kurangi 3 ini adalah hasil pergeseran dari grafik Y sama dengan 2X ke arah, ini deh jawabannya, ke arah sumbu Y negatif. Kenapa? Karena di sini angka 3-nya itu negatif. Nah, sejauh berapa langkah? Sejauh 3 langkah. Jadi menjawabnya kayak gini ya untuk soal 3. Kutuliskan aja biar kamu paham. Oke, kita jawab grafik fungsi linier Y sama dengan 2X kurangi 3 adalah sebuah garis yang diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan 2X ke arah sumbu Y negatif sejauh 3 satuan ya, sejauh 3 satuan. Oke, kita baca ulang dulu ya. Grafik fungsi linier Y sama dengan 2X kurangi 3 adalah sebuah garis yang diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan 2X ke arah sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif itu ada di bawahnya 0, ya kan? Nah, sejauh 3 satuan. Sudah, jadi menjawab soal 3 hanya gini aja. Kenapa? Karena kita nggak disuruh ngegambarnya juga kok. Nanti yang disuruh ngegambar-gambar itu ada di soal 4, di soal 5 juga mungkin ada. Pokoknya kita lihat ya. Untuk soal 3 kita nggak disuruh ngegambar apa-apa. Jadi ya udah kita jawab gini saja. Barangkali kamu agak kurang paham dengan jawaban ini. Nggak apa-apa. Nanti di soal 4 kamu akan lebih mengerti lagi. Oke? Pokoknya soal 3 sudah kita jawab ya. Sekarang kita lanjut ke soal 4. Kita baca soal 4. Dengan menggunakan grafik Y sama dengan setengah X atau grafik Y sama dengan min 2X, gambarlah grafik dari fungsi linier berikut. Gambar pada bidang sebelah kiri. Oke, jadi Kak Sari nanti menjawabnya atau menggambarnya menggunakan bidang di sini ya. Barangkali kalau kalian yang nggak bisa menggunakan bidang ini, mau nggak mau harus menggambar ulang dulu. Karena ini kan buku paket. Nah, kalau Kak Sari nggak masalah, toh kan nanti nggak harus dikumpulkan ke guru, ya kan? Jadi Kak Sari tetap pakai bidang sebelah kiri ini ya, Dek ya. Nah, terus garis Y sama dengan setengah X itu yang mana? Yang ini. Nah, ini ada tulisannya. Coba aku geser dulu. Tuh, kelihatan ya tulisannya Y sama dengan setengah X. Garisnya yang ini, Dek. Yang miringnya itu ke kanan atas ya. Terus garis Y sama dengan min 2X itu yang mana? Ini tulisannya Y sama dengan min 2X. Garisnya adalah yang ini. Dia miringnya itu ke kanan bawah. Jadi kayak menuju arah kanan bawah ya. Karena ini kemiringannya negatif ya, min 2 itu negatif, makanya dia miringnya kayak gini. Sementara kalau yang ini Y sama dengan setengah X, kemiringannya itu positif, makanya dia ke kanan atas. Oke, nah kita disuruh menggambar apa? Ini dia, yang pertama Y sama dengan setengah X kurangi 2.
Berarti ini tuh adalah menggambar garis hasil dari menggeser garis yang ini ya. Kan sama-sama setengah X, ini juga setengah X. Nah, digesernya kemana? Lihat, karena di sini negatif 2 ya, berarti digesernya ke arah sumbu Y negatif. Kak Sari kasih catatan di sini, ke arah sumbu Y negatif, karena angkanya ada tanda negatifnya ya, negatif 2. Nah, berarti ya ke arah sumbu Y negatif. Nah, sejauh berapa langkah? Sejauh ini angka 2 langkah atau 2 satuan. Oke, ya udah, sekarang mulai kita gambar. Kita fokusnya ke garis Y sama dengan setengah X dulu. Garisnya kan yang ini. Terus kita geser ke arah sumbu Y negatif sejauh 2 satuan. Caranya gini deh, kita ambil aja salah satu titik di garis tersebut, misalnya titik yang di sini dulu. Nah, ini kita geser ke arah sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif itu ke arah bawah atau ke arah atas? Betul, ke arah bawah ya. Kan ini sumbu Y tuh. Dari titik 0 pokoknya ke atas itu yang bernilai positif. Dari titik 0 yang ke bawah itu yang bernilai negatif. Nah, karena kita gesernya ke sumbu Y negatif berarti ke bawah. Nah, dari sini kita geser ke bawah sejauh berapa satuan? 2 satuan. Ya udah, kita geser 1, 2. Nah, berhentinya di titik ini. Terus kita ambil satu buah titik lagi. Misalnya titik yang di sini. Pokoknya titiknya harus ada di garis Y sama dengan setengah X tadi. Bebas ngambil titiknya. Nah, Kak Sari ambil titiknya yang di sini. Sama, titik ini juga kita geser 2 satuan ke arah sumbu Y negatif. Gini, 1, 2. Maka titiknya berhenti di sini. Sesudah gitu tinggal ambil penggaris, terus kita hubungkan dua titik yang sudah kita geser tadi menjadi sebuah garis yang baru di sini. Oke, kalau garisnya sudah terbentuk, tinggal dikasih nama. Nama garisnya sesuai dengan nama ini. Y sama dengan setengah X kurangi 2. Paham dek caranya? Mudah kok kalau kita paham maksud soalnya ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, sip. Nah, sekarang yang kedua. Y sama dengan min 2X tambah 4. Oke, berarti ini kita fokusnya dengan garis yang ini tadi. Y sama dengan min 2X. Yang ini garisnya, ya kan? Karena ini kan sama, min 2X, ini juga min 2X. Nah, tetapi karena ini ditambah 4, berarti garis Y sama dengan min 2X ini nanti digeser ke mana? Ini digeser ke arah sumbu Y positif. Kak Sari catatkan ya, digesernya ke arah sumbu Y positif. Kenapa sumbu Y positif? Karena tandanya positif. Gitu aja. Kalau tadi digeser ke arah sumbu Y negatif karena tandanya negatif, ya kan? Nah, sejauh berapa satuan menggesernya? Sejauh ini 4 satuan gitu. Mudah kok ya. Nah, sekarang kita geser bener ya. Ini kan garis Y sama dengan min 2X. Kita ambil salah satu titik. Misalnya Kak Sari pakai titik yang ini. Oke. Nah, dari titik sini kita geser ke arah sumbu Y positif. Ke arah sumbu Y positif itu ke arah atas atau ke arah bawah? Kalau positif berarti ke arah atas. Berapa satuan? 4 satuan. Ya udah gini. 1, 2, 3, 4, maka berhentinya titiknya nanti di sini. Terus ambil satu titik lagi, bebas. Misalnya Kak Sari ambil titik yang mana ya? Yang sebelah sini ya. Nah, ini kan titiknya harus yang ada di garisnya ya dek ya. Nah, titik ini juga kita geser ke arah sumbu Y positif sejauh 4 satuan. Ayo, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dia berakhirnya di sini. Udah deh, kalau udah dapat dua titiknya, langsung kita hubungkan saja. Oke, maka jadilah garis yang baru. Ini kita kasih nama garisnya, yaitu garis Y sama dengan min 2X tambah 4.
Selesai. Tuh, bisa ya? Paham ya? Seperti ini untuk mengerjakan soal 4 nomor 1 dan 2. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke soal 5, coba kita baca ada keterangan di bawahnya nih, di bagian kotak berwarna biru ini. Boleh ya? Biar sekalian tambah paham. Di sini, jika B positif, maka grafik dari fungsi linier Y sama dengan AX plus B adalah sebuah garis yang diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan AX sejauh B satuan dan searah sumbu Y positif. Jadi intinya, kalau B-nya di sini adalah positif, maka digesernya itu adalah sejauh B satuan dan searah sumbu Y positif. Ini persis kayak punya kita yang ini tadi. Ini kan B-nya positif ya, positif 4. Berarti digesernya ke arah sumbu Y positif. Kayak gitu ya, sejauh 4 satuan. Oke. Nah, sekarang dia tanya, bagaimana dengan B negatif? Nah, kalau B negatif contohnya yang ini tadi. Berarti digesernya ke arah sumbu Y negatif. Sejauh berapa satuan? Sejauh B satuan. B-nya ini boleh diganti angka sembarang ya. Dalam contoh ini, sekalian tadi kita mengerjakan yang nomor 1, berarti sejauh 2 satuan. Karena ini angkanya angka 2. Paham ya? Jadi kalau ini disuruh menjawab, bagaimana dengan B negatif? Nah, kamu jawab, jika B negatif, maka grafik Y sama dengan AX digeser sejauh B satuan dan ke arah sumbu Y negatif. Jadi ininya aja yang kamu ganti ya. Sejauh B satuannya tetap, positifnya di sini diganti negatif kalau B-nya bernilai negatif. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau B-nya bernilai negatif, gambar awalnya kan yang ini, Y sama dengan AX. Maka nanti dia akan berada di bawahnya sini. Nah, gitu deh. Kalau yang ini kan Y sama dengan AX tambah B. Ini kan positif, berarti dia ke arah atas ya. Maka jadinya garisnya di sini. Kalau Y sama dengan AX kurangi B, berarti dia ke arah bawah gitu. Makanya nanti garisnya yang baru di sebelah sini. Oke, lanjut kita kerjakan soal 5. Soal 5. Tentukan titik potong dari grafik 1 dan 2 di soal 4. Oke, di sini tentukan titik potong maksudnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ditambahin sendiri ya, Dek ya. Ini yang dibahas adalah titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Nah, kita disuruh menentukan titik potong terhadap sumbu Y dari grafik 1 dan 2 di soal 4. Grafik 1 dan 2 di soal 4 ku catatkan ulang. Yang ini nih. Untuk yang grafik 1 itu yang Y sama dengan setengah X kurangi 2. Nah, ini kita disuruh menentukan titik potong terhadap sumbu Y atau dengan nama lain intercept. Di sini nih, Dek. Kalian nanti bisa baca ya. Kita disuruh menentukan interceptnya. Ya udah, caranya gampang. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y, langsung aja kita lihat angka di sini. Karena ini angkanya negatif 2, maka titik potong terhadap sumbu Y adalah, nah kalau nulis titik potong itu X-nya harus 0 terus koma angka yang di sini tadi. Karena ini angkanya negatif 2, ya udah kita tulis negatif 2. Selesai, kayak gini aja ya. Nah, ini untuk yang grafik 1. Nah, sekarang kita tulis juga untuk yang grafik 2. Nih, grafik 2 di soal 4. Yang ini nih, Dek, kamu bisa lihat di atas tadi ya, yaitu Y sama dengan min 2X tambah 4. Nah, kita disuruh menentukan titik potong terhadap sumbu Y dari grafik linear ini. Ya udah, kita jawab titik potong terhadap sumbu Y atau disebut juga interceptnya ya adalah
Nah, selalu kalau titik potong terhadap sumbu Y, kita tulis X-nya 0 dulu, baru koma angka yang di sini. Karena ini positif 4, kita tulisnya 4 saja. Sudah terjawab dan benar kayak gini ya. Untuk keterangan lebih lengkapnya kamu bisa pelajari yang di sini. Pokoknya cara gampangnya langsung aja lihat angka yang di belakang ini ya, Dek ya. Itu kalau dia sudah dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Ini tuh disebut Y sama dengan MX plus C, atau disebut juga kalau di bukumu Y sama dengan AX plus B. Oke, jadi Y sama dengan AX plus B. Nah, nilai B-nya di sini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Selalu X-nya harus 0, kayak gitu. Oke? Sip ya, tinggal lihat angka di belakangnya ini aja. Nanti kalau dapat soal kayak gini, disuruh menentukan titik potong terhadap sumbu Y, langsung aja 0, angka yang di belakang ini. Gitu. Oke, paham. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, bolehlah tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga bisa. Buat kamu yang mau gabung ke grup, chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.